kita reading tarot lagi ya. Love reading, fun reading, just for fun. Buat fun-fun ya. Kalau ada yang bermanfaat, itu kamu bisa jadiin petunjuk buat hidup kamu ya. Dan ini general reading, menarik energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Atau vice versa ya, bisa energi dia, bisa energi kamu atau dia, tuh ya. Kalau mau pembacaan tarot untuk energi pribadi, buat keperluan pribadi itu lebih baik personal reading, hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, kali ini di video pilih kartu. Temanya, judulnya energi kamu dan dia bulan November 2020 ya. Jadi ini energi kalian di bulan November 2020 ya. Aku udah siapkan 3 pilihan kartu. Kamu bisa pilih sesuai intuisimu, sesuai kata hatimu. Tapi saran aku nonton aja semua isi pile kartu, karena energimu bisa ngacak, bisa random. Bisa di kartu yang kamu pilih, bisa juga di kartu-kartu yang bukan kamu pilih ya. Karena ini general, oke? Pile 1, oke. Pile 2, nah jadi nggak ada bedanya warnanya. Pile 3, ini dia, tanpa indikator ya. Oke, tapi isinya berbeda walaupun warna dan bentuknya sama. Oke, ini pile 1, ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Pilih sesuai intuisimu. Kalau butuh waktu buat milih, ini videonya di pause aja. Setelah di pause kamu mikir, nah mau pilih yang mana gitu ya. Yang udah ready langsung aja ya. Oke, disimpan dulu ya. Oke. Kita mulai dari pile 1. Pilihan pertama, kartu ini isinya adalah, nah, wow, ini kartu manifestation ya. Manifestation tentang ada yang ingin dimanifestasikan, ada yang ingin direalisasikan gitu, baik dalam kata-kata mungkin atau dalam tindakan. Wah. Oke, kita lihat energi kamu dulu ya, baru dia. Energi kamu dulu, habis itu energinya dia yang kamu fokuskan. Oke. Oke. Ada kartu The Garden and the Gate. Oke. The Thinking Man. Oke. Lalu ada Caring Connection. Oke. Kemudian First Chakra. Ya. The Temple Path. Oke. Jadi aku melihat bulan November energi kamu tuh ya, gemes banget aku. Kamu tuh terlalu banyak mikir, terlalu banyak overthinking gitu, tapi nggak melakukan apa-apa. Kalau nggak melakukan apa-apa tuh ya gimana kamu mau lega gitu ya. Jadi apapun situasi kalian ya, misalnya nih, kamu tuh kayak mau nyampein sesuatu sama seseorang, orang yang kamu fokuskan, kamu mau nyampein sesuatu sama dia. Nah, kalau kamu tahan-tahan itu lama-lama bisa ini loh ya, bisa bikin kamu jadi sakit kepala, jadi pusing, ya jadi mumet semua pikiran kamu kalau kamu nggak manifestasikan apa yang kamu rasakan. Jadi sampaikan unek-uneknya. Terus kalau kamu ngerasa
ada rasa bersalah sama seseorang ya, kamu tuh minta maaf sama dia. Kalau kamu ngerasa dia udah tersakiti selama ini karena kamu, ya kamu minta maaf gitu. Terus kalau ada unek-unek lain begitu yang mau kamu sampein, ya kamu sampein lah ke dia. Misalnya kayak kamu tuh kenapa sikapnya kok aneh, kamu tuh kenapa menjauh, kamu tuh kenapa menghilang, kok komunikasinya kayak gini, nggak lancar, komunikasinya juga seperti redup kayak gitu. Nah, tanyalah ke dia secara langsung kalau kamu bisa menemui dia. Terus kalau misalnya cuma bisa lewat SMS, ya SMS aja, telepon juga kayak gitu, atau kamu nyampein ke orang terdekatnya dia yang mungkin kamu kenal, bisa kayak gitu juga ya. Em, aku ngerasa di sini kamu udah kayak apa ya, nyaman banget dengan koneksi bersama dia ya. Koneksi yang pasif ini maksudnya gini loh, koneksi dalam tindakan yang pasif ya, kamu sama dia pasif gitu. Kalau aku ngelihat misalnya dia orang yang mungkin pernah nyakitin kamu, atau kamu udah tersakiti banget sama dia, kamu tuh lebih kayak eh, menyerahkan semua sama yang maha kuasa, supaya yang maha kuasa itu memberikan keadilan ya, memberikan keadilan ke kamu dan dia. Aku sih ngeliatnya ini kamu berserah sama Tuhan itu mungkin karena kamu tuh udah nggak punya akses sama sekali buat komunikasi sama dia gitu kan. Jadi ya kamu kebanyakan berdoa sekarang, mendekatkan diri sama yang maha kuasa ya. Terus ya kamu juga cari-cari pencerahan ya, kayak nonton tarot seperti itu, dapat pencerahan. Tapi jangan ini loh ya, jangan gak balance, jangan gak seimbang. Antara berdoa dengan cari pencerahan lewat tarot itu harus seimbang porsinya ya. Jangan berat sebelah. Kalau kamu kebanyakan nonton tarot tapi kamu gak berdoa, nah itu sia-sia jadinya ya. Jadi harus balance semuanya, harus seimbang. Karena kalau kamu kebanyakan nonton tarot, cuma duduk, ngeliat HP, ngeliat video di YouTube, pencerahan dari tarot, hanya begitu-begitu aja, ya kamu nanti gangguan pencernaan. Jadi susah BAB, susah buang air, nah ada yang kayak gitu. So, ini loh ya, aku ngerasa kamu tuh jadi nggak punya gairah hidup kalau cuma bisa melihat dan mendengar tapi nggak berdoa dan nggak ngelakuin apa-apa. Jadi semua harus balance ya, berdoa, cari pencerahan dari tarot boleh, dan tindakan juga harus ada yang dilakukan supaya semuanya seimbang, jangan berat sebelah. Ngerti kan? Oke. Sekarang kita lihat energi dia ya. Ini ada kartu King of Pentacles. Oke. Iya, lalu ada kartu King of Swords. Kemudian ada Three of Pentacles. Queen of Wands, Six of Cups, wow, Queen of Cups, Eight of Pentacles ya, Eight of Wands, wah, Three of Swords, oke, dan The World, oke. Di sini ada energi zodiak water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio, ada air sign juga, Aquarius, Gemini, Libra, ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, ada fire sign juga ya, Aries, Leo, Sagittarius, lengkap. Oke. Jadi kalau energi dia nih ya November, aku ngelihat dia tuh
November ini makin kangen sama kamu ya. Jangan-jangan kamu tuh terkoneksi sama dia terus karena dia rindu sama kamu mungkin ya, atau vice versa ya. Kamu overthinking terus sama dia, jadi dia kangen sama kamu. Jadi jangan GR ya. Koreksi diri, lihat energi masing-masing ya. Siapa di sini yang lebih bucin itu. Tapi aku ngeliat kalian sama-sama bucin ya. Kalian sama-sama budak cinta. Dia ini November ya, kangennya nggak ketahan lagi, kayak udah meluap gitu loh rindunya. Jadi aku ngerasa di sini dia akan berusaha memikirkan strategi supaya bisa komunikasi lagi sama kamu. Entah itu dari media sosial atau adanya pertemuan ya. Jadi kalau dia masih bisa ngejangkau kamu, dia mau ketemu sama kamu. Tapi kalau cuma sebatas media sosial ya, dia akan komunikasi lagi sama kamu. Karena ini rindunya udah meluap-luap gitu loh, nggak tahan lagi gue nahan ini semua. Tapi aku ngerasa ini loh ya. Oke lah, kalau misalnya kalian sama-sama sendiri ya, single, peluangnya gede nih, dia mau buka komunikasi duluan sama kamu, buka blokiran, buka ya akses lah supaya kontaknya kelihatan. Tapi kalau di sini udah ada yang punya orang lain, itu tuh yang berat nih, berat banget nih. Dia berat banget memulai komunikasi. Jadi kalau kamu udah punya orang lain, dia takut ntar pasangan kamu yang ngebaca chat aku itu gimana. Nah, atau vice versa, jika dia yang udah punya pasangan, dia takut komunikasi sama kamu karena ya takut juga pasangannya tahu dia hubungi kamu gitu. Jadi ya serba salah gitu kak. So kalau secara energi ya, secara energi kuat banget keinginan dia ingin komunikasi sama kamu. Dia lagi nyari strategi, nyari cara gimana ya supaya bisa ngomong sama lo. Apa gue minta tolong sama keluarga gue, minta tolong sama mamanya gue, atau gue minta tolong sama kucing gue, nah kayak gitu. Atau gue minta tolong sama temen gue, saudara gue atau siapa ya, ada yang seperti itu. Jadi kayak persis banget kayak kartu ini, manifestation ya. Ada sesuatu yang sulit banget dimanifestasikan, diwujud nyatakan. Jadi kayak gue tuh udah kangen banget sama lo. Jadi kayak ini November kangennya udah menggebu-gebu, tapi nggak kesampaian karena ada beberapa yang sulit dikondisikan ya. Maksudnya ya perhatiin situasi juga gitu. Kalau lo masih sama orang lain ya jangan dulu deh. Nah ada kayak gitu. Tapi kalau udah sama-sama sendiri ya dia ngegas sih, ngegas banget mau komunikasi sama kamu. Tapi kalau ada orang lain ya dia tuh lebih kayak ya udahlah, mungkin sekarang kita begini dulu ya, gue sibuk bangun masa depan gue aja deh, gue sibuk kerja studi ya, semoga suatu saat ada takdir yang menyatukan kita gitu ya. Oke. Kita lihat lagi dari sini. Ada kartu wisdom, miracles, wow, patience, dan fulfillment. Wow, didau. Jadi seperti ini kak ya. Wisdom itu tentang ya bijak lah gitu ya. Harus bijak menyikapi hubungan ini, koneksi ini. Kalau dia belum hubungi kamu sampai November, kamu harus berpikir bijak. Ada mungkin beberapa hal yang membuat dia belum bisa komunikasi sama kamu. Ya karena gini loh, kalau kamu udah ngerasa koneksi ini kuat banget sama dia, kamu ngerasa energi dia mendekat, kayak udah pengen ngomong sama kamu, menarik-narik kamu begitu ya. Nah aku ngerasa
itu natural, memang dia mau nunjukin ya dia pengen komunikasi sama kamu. Sebenarnya seperti itu energinya dia. Tapi kalau nggak direalisasikan, itu karena ada something, ada sesuatu. Bisa pertama ya, dia belum selesai sama orang lain mungkin, atau dia takut kamu ada orang lain. Dia ngerasa kamu belum selesai sama orang lain. Baru yang kedua, bisa aja dia di sini ada masalah keuangan, kerjaan, studi, ya sebagainya. Jadi harus bijak. Jangan ngerasa kayak, jangan ngerasa lo kok tega sih giniin gue, lo tuh nggak beginilah begitulah. Nah ya, terutama yang spiritual connection ya, coba poin utama spiritual connection ini bukan tentang penyatuan, bukan tentang bagaimana kita bisa bicara hahaha hihihi tapi tentang kebangkitan jiwa menjadi jiwa yang lebih baru, jiwa yang lebih ikhlas dan peka terhadap alam semesta. Ikuti alurnya semesta dan ikutilah kehendak Tuhan gitu. Karena ini nih ada miracles tentang bersabarlah terhadap sesuatu ya. Karena Tuhan itu tahu kok kamu tuh koneksinya kuat ke siapa. Yang Maha Kuasa itu tahu kamu tuh fulfillmentnya ke siapa, chemistry kamu tuh kuatnya ke siapa. Yang Maha Kuasa itu tahu kok, karena kan itu semua natural terjadi, bukannya dibuat-buat. So, berharaplah pada Yang Maha Kuasa. Jangan putus-putus berdoa, jangan putus-putus berharap adanya keajaiban. Jadi apa yang gak mungkin bagi manusia, itu bisa aja mungkin bagi Tuhan. Gitu ya, oke. Aku rasa ini aja file 1, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke guys, kita lanjut ke file 2, pilihan 2, kartu ini. Nih dia. Wow, ini ada kartu stability ya, stabilitas, stabil ya, seimbang. Wow, tentang keseimbangan. Oke, energi kamu dulu ya kak, November 2020. Wow. Oops, sorry ya. Oke, licin. Oke, nah, man holding a heart. Wah, aku suka loh kartu ini. Nggak tahu kenapa. Ini kartunya ya lumayan lah ya. Oke, lanjut. Anxiety, kenapa? Hihihi. Aku mau ketawa tapi takut dosa. Indecision, oke. Fourth chakra. Oke. Action. Nah, action. Ya, jadi energi kamu ya kak. Kamu tuh lagi cinta banget ya sama seseorang. Kamu sayang banget sama dia, kamu tuh cinta banget sama dia. Ya, jadi mohon maaf nih kalau aku bilang kamu tuh bucin sekarang. Terutama November ya, kamu tuh semakin bucin ya. Tapi kamu tuh bingung dan gelisah. Aku nggak tahu kenapa kamu tuh kayak bingung banget dengan perasaan kamu. Ya, sebentar, aku ngintip kartunya dulu. Ngintip dulu nggak apa-apa ya. Oh begitu. Oh. Ya. Jadi kalau aku lihat, kamu tuh bingung menentukan pilihan. Mungkin kamu punya pilihan lain selain dia ya. Kamu bingung mau milih siapa karena di sini ada beberapa seperti ini loh, sesuatu atau beberapa yang mengendalikan kamu.
bisa tentang ada perbedaan ya. Kamu berbeda sama dia yang kamu cintai. Terus ada pengaruh juga dari keluarga, ada restu orang tua yang mungkin sulit kamu dapatkan jika kamu bersama orang yang berbeda. Jadi kamu dikasih pilihan lain yang sama derajatnya dengan kamu, sama keyakinan, sama suku, sama ras dan sebagainya ya. Bingung kamunya. Terus ada juga tentang beda finansial. Kamu mungkin ngerasa dia tuh bisa gak sih ngebahagiain gue nanti lahir batin, secara materi juga dia bertanggung jawab gak ya. Nah mungkin ada yang ngerasa seperti itu di bulan November. Jadi ya banyak merenung di November gitu ya. Terus aku ngeliat ada juga yang ngerasa buntu untuk memilih orang baru atau orang masa lalu. Nah masa lalu kamu belum move on ya, kamu belum ngelupain dia, kamu bingung mau milih siapa, sedangkan cinta baru ada atau orang baru tuh ada yang mungkin ngedeketin kamu ya, yang mungkin lebih worth it. Mungkin kamu juga punya orang lain ya, bisa aja ada yang orang lain menjadi pasangan kamu tapi kamu cintanya sama dia. Nah ambiar deh kamu ya. Oke, sabar ya kak. Jadi di November ini aku sih ngeliat kamu gak mau begitu lagi ya. Kamu udah dengerin kata hati, kamu udah dengerin intuisi siapa orang yang kamu pilih. Jadi buat kamu yang ngerasa belum tahu mengambil keputusan ya, November ini kamu harus lakuin sesuatu, lakuin action, lakuin tindakan. Kamu mau memilih siapa supaya kamu gak gelisah ya. Kalau kamu ngerasa dia itu adalah orang yang kamu inginkan, orang yang sangat kamu cintai, maka perjuangkanlah dia, pilihlah dia gitu. Tapi kalau kamu ngerasa dia nggak worth it buat kamu, nggak layak, ya lepaskan. Jadi jangan ini loh ya, bingung ke kanan atau ke kiri gitu. So harus bisa menentukan supaya nanti di akhir tahun itu udah fix nih kamu mau healing untuk siapa. Healing untuk dia atau healing untuk orang lain. Nah begitu kak. Jadi lakukanlah sesuatu di bulan November supaya kamu tuh seimbang nih, stability ya. Gini dia. Oke. Supaya kamu tuh energinya nggak uring-uringan, apa-apa tuh mageran, apa-apa tuh nggak semangat, kerja nggak semangat, belajar nggak semangat, karena kamu belum menentukan siapa yang kamu pilih. Atau kalau kamu belum yakin memilih siapa, mending kamu sendiri aja dulu ya, single aja dulu supaya healing dengan dua orang ini ya kan. Habis itu baru kamu milih siapa yang terbaik gitu. Healing itu tenangkan diri dulu. Jadi ya nggak apa-apa kan, single aja dulu. Habis itu kita lihat kita mau milih siapa dan bagaimana kehendak yang Maha Kuasa memberikan petunjuk bagi kita untuk memilih siapa gitu. Sekarang energinya dia ya. The Hermit. Six of Wands. Five of Pentacles. Nah, tuh. Terus Ten of Wands. Nah, dia gelisah juga kayak kamu nih. Dia capek. Wajahnya udah semakin keriput. Menanggapi koneksi kalian ya. Oke. Lalu ada Queen of Pentacles ya, and Four of Swords, Six of Pentacles, the Moon, Queen of Swords, the Hangman. Oke. Jadi di sini energi yang kuat adalah Pisces, Cancer, dan Virgo ya, yang kuat.
kaum sensitif ya. Pisces sensitif, Cancer sensitif, Virgo juga sensitif. Dah ambiar. Ada juga energi tambahan di sini fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius, ada earth sign, Capricorn, Taurus berarti juga ada. Kemudian ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra ya. Gitu. Jadi energi dia tuh ya, dia nggak jauh beda dengan kamu, Kak. Kalian itu ada di sini yang ini ya, mirror ya. Kenapa muncul lagi energi mirror? Ada yang twin flame di sini gitu. Meskipun berbeda tapi jiwanya kembar. Bisa merasakan hal yang sama satu sama lain ya. Dia gelisah, kamu juga gelisah. Dia susah tidur, kamu juga susah tidur ya. Kamu cari pencerahan dari tarot, dia jangan-jangan nah. Nggak tahu deh ya. Mungkin ada, nggak semua ya. Nggak semua dari kalian dealing dengan orang yang udah ngerti tarot ya. Belum tentu. Bisa aja kan dia nyari pencerahan ke tokoh agama, ke tempat-tempat ibadah, tempat religius, ya kan? Gitu. Dan aku ngerasa ya, ini ada juga tentang financial issue yang aku lihat. Kalian berbeda secara keuangan ya. Berarti ada yang udah dewasa banget, ada yang belum, ada yang udah mapan, ada yang belum mapan. Terus ada juga di sini tentang distance, jarak ya. Ada yang beda kota, beda negara, beda dunia. Ada yang di akhirat, ada yang di dunia ya. Terus ada juga yang memang jaga jarak ya, jaga jarak gitu loh, kayak kita tuh beda ya, kita tuh beda. Tapi ini gimana perasaan gue tuh sayang sama lo gitu. Jadi berat sih ini ya masalahnya. Makanya ada beberapa yang di sini belum menyatakan cinta ya, belum bilang I love you, gue sayang sama lo, itu belum disampaikan. Karena salah satu di sini kayak udah ngebentengin diri kalau kita tuh berbeda. Jadi ya no gitu. Padahal sebenarnya jadi saling menyakiti gitu. Makanya mau twin flame, mau koneksi apapun ya, aku rasa ada pembayaran karmanya. Saling menyakiti itu kan termasuk karma gitu. Aku sih ngerasa kalian di masa lalu atau dari keluarga masa lalu punya karma yang mirip ya gitu. Entah di keluarganya dia atau di keluarga kamu, tapi ya mungkin kasusnya mirip ya. Kasusnya mirip kayak di keluarga kamu mungkin dulu orang tua kamu pernah selingkuh mungkin, atau orang tua kamu pernah KDRT kah, atau orang tua kamu punya keributan ya tentang finansial, ekonomi dan sebagainya. Nah karmanya itu kena ke kamu gitu, atau dia juga sama seperti itu. Jadi kan tadi aku ngintip kartunya ya. Aku tadi nyontek kartunya, aku ngintip nih. Ini ada kartu kontrak ya, tentang dari kalian belum lahir juga ya, di kehidupan sebelumnya. Kehidupan sebelumnya itu kalian udah seperti dikontrak akan bertemu, jatuh cinta dalam perbedaan, dalam koneksi yang sama untuk membayar karma yang sama. Jadi kasusnya kamu sama dia tuh mirip. Orang tua kalian itu mungkin punya masalah tentang itu di masa lalu ya. Jadi ya kita sebagai anak ya mau gimana, dosa orang tua kan juga bisa kena ke kita. Makanya kalau suatu saat kita nggak mau menurunkan karma ke anak cucu kita ya, kita ubah sikap kita sekarang supaya menjadi lebih baik. Jadi kedepannya anak cucu kita tidak akan merasakan karma seperti kita lagi gitu ya. Terus di November ini aku sih ngelihat kalian masih ini ya, gencar cari pencerahan. Mungkin kamu November 2020
Kamu harus banyak-banyak ngisi kuota ya, karena kamu bakalan terus cari pencerahan lewat video tarot di YouTube, ya kan? Atau kamu siapin dana buat personal reading. Jadi November memang ini energinya. Kamu tuh bakalan cari pencerahan terus, karena dia juga cari pencerahan terus. Mungkin dia kan cari pencerahannya nggak seperti ini, tapi dia cari pencerahannya lewat kegiatan religi gitu loh, sama tokoh-tokoh agama, atau kadang dia cari guru spiritual gitu ya, untuk cari pencerahan di dalam koneksi yang rumit ini, kayak gitu. Ya, gitu sih yang aku lihat ya. Lalu dari kartu ini sekarang. Oke. Ini ada kartu Void. Wow. Ini dia Void. Security. Oke. Lalu ada pleasure. Blessings. Oke. Jadi aku ngeliat ya, meskipun kalian berbeda, tapi kalian bisa saling membangun secara spirit, secara spiritual, secara energi untuk terlahir baru. Jadi jiwa kalian itu nggak seperti jiwa yang dulu lagi. Mungkin kalian menganggap segala sesuatu itu berdasarkan standar duniawi, standarnya manusia, penilaian manusia. Tapi sejak kalian terkoneksi spiritual gini, kalian jadi tahu untuk hidup apa adanya, hidup tanpa kemunafikan, hidup yang benar-benar tanpa kepalsuan gitu. Karena kalau kita kembali ke dalam jati diri masing-masing, kita tuh sebenarnya bisa menyatu. Apalagi kalau kita spiritnya sama gitu ya. Dan di sini aku ngelihat di November kalian nggak akan mau saling menyakiti lagi ya, nggak akan mau saling menyakiti. Jadi lebih banyak ikhlas begitu ya, lebih banyak bersukacita, lebih banyak menetralkan energi dan mengisi energi-energi dalam diri dengan hal-hal positif ya. Jadi mungkin November itu nanti kayak nggak mau ada di lingkungan toksik ya, mungkin nggak mau dulu terlalu intens main media sosial, karena kan main media sosial itu kan terkadang toksik ya, karena kan orang-orang di medsos kan banyak pamer ya kan. Jadi ya November mungkin kalian udah males main media sosial, udah males upload, males update dan sebagainya, karena banyak menyendiri di November, cari pencerahan gitu ya, merenungkan semuanya, mengkoreksi diri masing-masing gitu. Nggak mau terhubung sama dunia luar dulu, ketemu teman-teman pun kayak udah males, nongkrong-nongkrong nggak jelas pun udah males nanti ya di November, karena lebih kayak pengen fokus dulu sama diri sendiri, menyembuhkan luka batin, berdamai dengan diri sendiri supaya berdamai dalam koneksi ini gitu. Karena ketika kalian sudah merasa ini blessing ya, merasa sudah benar-benar menjadi jiwa yang lebih baru juga, jiwa yang lebih fresh ya, energi kamu sama dia itu nanti jadi sama-sama positif ketika sama-sama sudah memperbaiki diri. Jadi kalau udah sama-sama positif gitu ya, kemungkinan Desember ya, next time-nya setelah November ya Desember kan, Desembernya ya udah siap nih mau ngomong unek-unek masing-masing lewat komunikasi. Mungkin nanti ada yang buka blokiran, ada yang tunjukin akun dan ngomong apa adanya. Karena ketika kita sudah terbangun spiritual, kita akan kembali ke diri kita yang sejati. Kalau kita itu harus bersikap apa adanya, supaya partner spiritual kita pun seperti itu ke kita. Gitu ya. Oke. Aku rasa ini aja file 2, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.
Oke, lanjut ke pile 3, pilihan 3 kartu ini ya. Nah, ini ada kartu power, oke? Power itu kekuatan ya. Jadi November akan ada kekuatan, entah kekuatan kamu atau kekuatan dia atau kalian berdua gitu ya. Kekuatan kalian berdua bisa muncul di November. Oke, energi kamu dulu ya, Kak. Kita lihat. Oke. Walking away. Oke. Attachment. Ya. Door to romance ya. Adjacent possibilities. Oke. Seven chakra. Wow. Jadi aku ngeliat energi kamu ya, November. Kamu udah lelah ya dengan situasi toksik dalam kehidupan kamu. Oke? Kamu udah lelah tidak menjadi diri kamu sendiri selama ini. Kamu udah lelah pakai topeng, hidup bersama mereka, bersama yang palsu-palsu itu ya kan? Tuh. Ya, November ini aku ngelihat kamu bakalan meninggalkan semua itu. Kamu nggak mau lagi dipengaruhi oleh orang. Kamu tuh meninggalkan semua orang-orang yang toksik, orang-orang yang beracun, entah itu teman kamu atau siapalah yang sering banget campur tangan atau sering ikut campur sama masalah kamu, sama kehidupan kamu. Terus kamu udah nggak mau menghiraukan hal-hal yang mungkin nggak berfaedah lagi buat kamu. Karena aku sih ngerasa kamu tuh udah capek hidup yang begitu-begitu aja. Hidup yang mungkin kamu terlalu sering mau menyenangkan orang, sedangkan kamu nggak bahagia selama ini. Jadi kamu tuh selama ini mungkin fokus ngebahagiain orang, sedangkan orang nggak bahagiain kamu. Kamu fokus jaga perasaan orang, orang jarang banget jaga perasaan kamu. So, ketika kamu sebelumnya itu kayak begitu, karena kamu nggak punya power ya. Tapi November kamu bakalan nunjukin kalau kamu tuh punya power, kamu punya kekuatan. Jadi jangan macem-macem sama gue di November ya. Karena gue itu udah lebih spirit sekarang. Ada yang rasa gitu mungkin ya, apalagi nih ya kalau udah terbangun banget spiritualnya, udah nggak ini loh, nggak mau ngikutin kata orang, nggak mau ikutin hal-hal beracun dari orang. Jadi November itu kalau aku lihat kamu lebih peka sama kata hati kamu ngerasa kayak bisa menentukan hal yang baik dan yang nggak baik, atau orang-orang yang niatnya baik atau nggak baik tuh kamu udah tahu memilih di antara mereka gitu. Terutama kisah cinta kamu sama dia ya. Ya aku ngerasa mungkin kamu selama ini ngira dia yang toksik, mungkin dia yang meracun, jadi kamu kayak pengen melepaskan dia ya. Tapi ada juga situasi dimana kamu tuh ngerasa kayaknya bukan dia aja deh yang toksik, gue juga toksik kok selama ini. Dia mudah dipengaruhi orang ya, gue juga kayak gitu kok. Gue hidupnya selama ini ikutin kata orang. Nah, jadi introspeksi diri sih yang aku lihat di sini, karena banyak banget pintu yang terbuka sebagai berkah, sebagai hidayah, sebagai petunjuk buat kamu sama dia. Jadi aku ngelihat juga kamu udah mulai menerima apapun keadaan saat ini. Misalnya mungkin kamu nggak nyangka kamu mencintai orang yang terkoneksi terus sama kamu ini ya kan, tapi kamu udah lebih kayak menyerahkan semua sama alam semesta. Jadi kamu ngerasa ya nggak kebetulan juga kali gue jatuh cinta sama orang beginian,
berarti ada something juga yang Tuhan mau, yang semesta inginkan, pasti ada sesuatu. Jadi kamu lebih kayak positive thinking sama kisah cinta kamu dengan dia. Jadi kalau kamu ngerasa dia tuh toxic, terus kamu ngerasa dia tuh ya benar-benar beracun lah sama ini, ya aku ngelihatnya kamu nggak benar-benar mau meninggalkan dia di November. Jadi di November itu kamu lebih kayak ikuti intuisi kata hati, kamu ngerasa kayak ya nih orang kayaknya takdir gue deh, nih orang kayaknya hadir supaya gue bantu dia berubah. Lagian dia itu ada bisa ini loh, ngebuat jiwa gue terbangun. Ya sejak gue bermasalah sama dia, gue jadi dituntun ngelihat video tarot. Sampai sekarang gue tuh rajin nonton tarot karena dia. Gitu. Jadi ya ada yang merasa seperti itu ya kak. So kamu tuh nggak mau lagi menyesali semuanya, karena kamu lebih kayak let it flow aja, mengalir aja, gimana baiknya aja menurut Tuhan dan alam semesta gitu ya, gimana baiknya aja bagi Tuhan dan semesta. Terus aku ngerasa walaupun orang ini pernah menyakiti kamu nggak memandang keburukannya aja, kamu udah mulai melihat dari dalam sisi hatinya, ternyata ada kebaikannya juga. Misalnya kayak ya gue tuh sejak kenal dia, gue tuh jadi lebih spiritual. Sejak kenal dia, sejak bermasalah dengan dia, gue jadi lebih spirits kayak gini, bisa deket dengan tarot. Nah gue bersyukur sih dia tuh hadir di hidup gue. Jadi ya kamu mungkin ngerasa gitu di November. So ya aku ngelihatnya kamu sekarang lebih fokus sama apa yang hati kamu katakan, bukan apa yang dibilang orang lain gitu. Oke, kita lihat energi dia. Oke. Video. Nah, ini kartu Death. Wow. Page of Pentacles. Magician. Seven of Cups. Hierophant ya. Oke. The Empress. Knight of Swords. Five of Swords. Two of Cups. Four of Cups. Oke. Jadi di sini energi zodiaknya ada Scorpio, Taurus, Libra. Tapi ada juga water sign ya. Pisces, Cancer berarti ada. Earth sign juga ada. Capricorn, Virgo berarti ada. Oke. Lalu ada air sign, Aquarius, Gemini ada juga ya. Ya, itu dia. Tapi kalau aku ngomong soal zodiak, ya itu bisa energi aja, nggak harus dipatok dengan zodiak. Kalau dia nih ya, energi dia November, dia itu apa ya? Dia kayak pengen memfokuskan hati dan pikirannya sama kamu aja gitu. Aku ngerasa seperti itu. Tapi dia tuh belum bisa melakukan apa-apa karena dia punya pilihan lain selain kamu ya. Dia ada orang lain mungkin ya. Mungkin juga orang yang dealing sama kamu ini udah berpasangan, udah menikah mungkin, atau ini udah single parent, udah pernah menikah atau ya pernah menjalin hubungan sama orang. Tapi di November dia fokuskan dirinya sama kamu karena dia ngerasa kok gue nggak bisa ya ngelupain lo, ada apa ini sebenarnya. Nah kan kamu udah ngerti nih soulmate, twin flame, karmic relationship, kamu udah ngerti lah ya kan kamu stalker channel tarot kan. Kamu stalker
video tarot di YouTube ya. Jadi kamu udah ngerti itu. Dia kan belum paham koneksi spiritual itu ada jenisnya gitu kan. Jadi dia itu membuat persepsi sendiri. Perasaan orang lain lebih worth it deh daripada lo. Orang lain itu lebih lah daripada lo gitu kan. Jadi ya, tapi kenapa ya hati dan pikiran gue sama lo aja. Padahal sebenarnya gue itu udah males banget berhubungan sama lo. Buka komunikasi juga males banget gitu. Buka blokiran, nunjukin akun ya gue males gitu. Karena ya gue ngerasa kita tuh nggak mungkin bersatu ya. Mungkin ada beda pendapat di sini, ada adu argumen. Dia mungkin nggak mau lagi ada di situasi drama di dalam koneksi kalian ya. Terus dia kerasa bingung banget. Bingungnya gini, dia udah fix nih, kita harus berakhir, kita nggak mungkin lagi berhubungan, bahkan untuk temenan ataupun silaturahmi gue nggak mau. Nah dia ngerasa seperti itu. Tapi ya energi dia tuh kayak mikirin kamu terus. Dia tuh nggak bisa melupakan kamu, satu langkah kakinya pun selalu ada kamu gitu. Hampir 24 jam dalam sehari yang dia ingat itu kamu. Jadi dia membuat keputusan untuk ya kita tuh udahan gitu ya. Untuk deket pun gue nggak mau ya. Tapi dia stuck banget. Karena dia kembali lagi ingat kamu dan kamu aja. Meskipun dia tuh udah sama orang lain mungkin ya. Aku ngerasa fisiknya, badannya aja sama orang lain, tapi hati dan pikirannya ke kamu terus gitu. Jadi dia ngerasa aneh. Dia ngerasa kayak kamu tuh guna-gunain dia lah, kamu tuh pelet dia lah. Dia ngerasa kayak kamu tuh ngelakuin sesuatu sama dia. Ya kalau kamu pelet dia ya kamu salah. Jadi jangan main begituan, mending natural aja, serahkan pada semesta. Kalau memang semesta membuat kalian terkoneksi terus ya, memang kan itulah takdirnya sebenarnya. Nah dianya belum belum ngeh kalau spiritual connection itu ada bonding, ada ikatan batin, ada koneksi yang kuat antara kamu sama dia gitu. Jadi ya untuk orang yang awam seperti dia, yang belum ngerti spiritual, belum ngerti tarot, belum ngerti soulmate, twin flame, ya dia belum paham dengan begituan. Jadi dia buat persepsi bahwa kamu tuh magic, kamu tuh bikin magic ke dia, kamu tuh bikin ilmu hitam ke dia. Nah dia negative thinking kayak gitu. Jadi ya dia tanya sama orang pinter ya, gue tuh kenapa nggak bisa lupain nih orang, perasaan nih orang beda deh dengan gue. Nih orang ada orang lain, atau ya gue ada orang lain gitu, atau ya segala macem lah. Nih orang ya gue udah males aja sama nih orang, tapi kenapa gue tuh gak bisa lupain nih orang. Nah tolong petunjuknya Mbak Dukun. Jadi kalau orang yang begini nanya sama orang pintar kayak gitu, cuma ya aku selalu ingatin, kita tuh kalau diguna-guna kita nggak mungkin nyadar, kita nggak mungkin dong nanya gue tuh kayaknya dipelet deh, gue tuh kayaknya diguna-guna deh. Nah ngomong seperti itu kan sadar secara hati dan pikiran. Kalau orang yang diguna-guna itu nggak seperti itu sadarnya. Jadi ya sudahlah ya. Terus ya itulah mungkin yang dilakukan ya, mungkin beberapa waktu ini atau pas banget di bulan November. Jadi kita banyak-banyak doa aja ya, banyak-banyak mengisi energi kita dengan hal-hal positif, supaya orang yang netting gini ya, yang negative thinkingan begini, tahu kebenarannya kalau kamu tuh nggak ngapa-ngapain dia gitu. Terus aku ngerasa ya, November ini dia makin gencar kepoin kamu di media sosial. Dia makin sering stalking kamu di media sosial. Karena mungkin dia baru pulang nih dari Mbah Dukun. Mbah Dukunnya bilang, kamu tuh nggak diguna-guna, kamu tuh nggak dipelet, tenang aja.
memang kamu yang bucin sama dia. Ya kikuk dianya kakak, dia ngerasa kikuk kayak, hah, berarti gue yang cinta ya sama dia, berarti gue nggak bisa move on ya dari dia. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, ya biasa. Dia tuh mentality victimnya kuat banget, nyalahin orang loh, nggak koreksi ke dalam diri sendiri gitu. Jadi ya udah, Tuhan dan semesta itu tahu kebenaran yang terjadi. Dan Tuhan itu nunjukin kok kebenaran. Kalau kamu memang gak ada magic ya kamu gak usah takut. Jadi kalau nih orang kepoin kamu juga dengan magic ya kamu gak akan kenapa-kenapa. Yang penting kamu rajin berdoa, kamu rajin ibadah, ya Tuhan pasti ngelindungin kamu dan selalu nunjukin kebenaran gitu. Nah habis dia tahu nih dari si Mbak Dukun kalau memang dia yang bucin sama kamu, ya dia yang cinta banget sama kamu. Setelah itulah dia jadi sering kepoin kamu di media sosial. Dia sering banget lihat foto-foto kamu, postingan kamu. Dia telaah, dia renungkan semua caption, keterangan foto kamu, atau apapun yang ada di postingan kamu. Dia pikirkan, dia ngerasa kayak, oh iya ya, berarti gue tuh cinta banget sama lo ya. Gue baru sadar nih gue. Ya, berarti memang cinta ini kuat banget ya. Gitu ya, setelah udah tahu faktanya baru sadar. Nah ya memang gitulah energinya dia ya. So setelah dia tahu kebenarannya barulah dia mengerti kalau ini adalah cinta yang sesungguhnya. Di saat itulah dia langsung ngerasa ya udah deh, gue ngaku deh, gue tuh sayang banget sama lo ya, gue ngaku deh lo tuh soulmate gue, twin flame gue. Jadi ya gue mikir dulu deh ya tindakan apa yang bakalan gue bikin selanjutnya sama lo. Nah dia langsung gitu. Jadi dia mungkin mau kepoin kamu di medsos itu karena mau nyari petunjuk juga ya, kira-kira kapan ya, bagaimana ya supaya komunikasi lagi sama kamu, supaya ketemu lagi sama kamu ya. Dia cari-cari petunjuk lah dari uploadan kamu. Dia mau ngelihat situasi kamu masih punya perasaan sama dia atau enggak, kamu ada orang lain kah, atau kamu tuh sekarang udah sendiri, atau kamu tuh sekarang kangen gak sih sama dia ya. Dia butuh kode-kode dari kamu di media sosial supaya dia maju untuk buka blokiran, untuk nunjukin kontaknya lagi, supaya nggak hapus akun lagi ya, begitulah. Embracing. Action. Wah, banyak banget action ya. Jadi November itu harus banyak-banyak action sih sebenarnya. Ini ada success, new beginning ya. Jadi aku ngerasa dia sadar kalau kamu adalah cinta dia yang sesungguhnya ketika dia itu sudah tahu faktanya. Memang kamulah yang selama ini merangkul dia. Memang kamulah selama ini yang berjasa di hidupnya. Ini koneksi soulmate-nya kuat ya. Mungkin kamu udah berhasil membuat dia ke arah lebih baik ya. Selama ini kamu rajin mungkin ngebantu dia. Nah setelah dia cari petunjuk sana sini, ngelihat fakta dan banyak merenung, kemudian lihat-lihat postingan kamu, dia tersadar tuh, oh iya ya, gara-gara kehadiran lo deh gue berubah, gue bisa seperti ini, gue bisa lebih baik, lebih berhasil ya, karena lo juga sih. Nah dia langsung sadar begitu. Jadi di November dia mau seperti memulai action yang baru untuk kamu. Jadi November mungkin dia nggak ke orang pintar lagi. Jadi jangan sering-sering lah sering-sering begituan, coba mending banyakin ibadah gitu loh ya, ibadah supaya Tuhan itu kasih jalan sama kita. Dan aku ngerasa
orang ini tuh bakalan semakin rajin stalking kamu di November ya. Jadi di November coba kamu posting sesuatu ya. Posting sesuatu untuk kodein dia menghampiri kamu, begitu. Terus akunnya jangan di privacy ya, akunnya. Takutnya kalau dia nggak berteman sama kamu atau akun palsunya nggak connect sama kamu gimana. Jadi ya buat postingan publik lah supaya dia dapat kode dari kamu, supaya dia tahu dia mau maju kapan dan bagaimana gitu ya. Karena ya setelah dia tahu cinta sejatinya adalah kamu, dia akan berjuang buat kamu. Oke, aku rasa ini aja file 3, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen kakak. Dah.